Selamat datang kembali di channel Fraxel. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang mungkin belum pernah kalian bayangkan. Buzz Lightyear adalah salah satu karakter utama dalam franchise Toy Story. Ia diperkenalkan sebagai mainan aksi berbentuk astronot, yang awalnya percaya bahwa dirinya adalah pahlawan luar angkasa sejati, bukan sekedar mainan. Buzz memiliki desain yang futuristik dengan helm dan sayap yang dapat dilipat, serta beragam fitur teknologi. Bagaimana jika Buzz Lightyear menjadi villain? Kita semua mengenal Buzz sebagai pahlawan luar angkasa yang berani dan setia kepada teman-temannya. Tapi apa yang terjadi jika dia berbalik melawan mereka? Apa yang bisa terjadi jika rasa percaya diri dan ambisinya membawanya ke jalan yang gelap? Dalam film pertama, dia muncul sebagai mainan baru yang dimiliki oleh Andy, menggantikan Woody sebagai mainan favorit. Ketika Buzz pertama kali diperkenalkan, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tidak menyadari bahwa dia hanyalah mainan, bukan pahlawan luar angkasa sejati. Perjalanan Buzz dalam Toy Story menyoroti tema penerimaan diri dan persahabatan. Seiring berjalannya cerita, Buzz belajar bahwa meskipun dia adalah mainan, dia memiliki nilai dan tujuan yang penting dalam kehidupan Andy dan hubungan dengan teman-teman mainannya, termasuk Woody. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Oh, I'm so... Has it all! Locking wrist communicator! Calling Buzz See near you! Buzz Lightyear! Available at all Al's. To infinity and beyond! Hey, wow! What is it? Woody! Karakter Buzz Lightyear menjadi simbol dari keberanian dan semangat petualangan, menjadikannya salah satu karakter yang paling ikonik dalam sejarah film animasi. Dari pengkhianatan hingga menciptakan perpecahan di antara mainan. Mari kita selami skenario yang penuh kejutan ini. Siapkan diri kalian untuk perjalanan yang menarik ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Menciptakan perpecahan. Bayangkan jika Buzz Lightyear beralih jadi villain dan mulai menciptakan perpecahan di antara teman-teman mainannya. Pertama, dia bisa mulai dengan gaya khasnya yang percaya diri, lalu berbisik kepada Woody dan yang lain. Kalian pernah mikir nggak kenapa Woody selalu pengen jadi pemimpin? Mungkin dia takut kalau nggak ada yang mau main sama dia lagi. Dengan komentar itu, Buzz mulai menanamkan keraguan, membuat mainan lain merasa insecure dan saling curiga satu sama lain. Dari situ, konflik pun mulai muncul. Setiap kali Woody berusaha memimpin, mainan lain mulai berpikir, mungkin Buzz benar juga ya. Dan kepercayaan satu sama lain mulai runtuh. Alih-alih berjuang bersama melawan ancaman, mereka terjebak dalam drama sinetron. Saling tuduh dan berdebat tentang siapa yang sebenarnya layak jadi teman Andy. You stay away from Andy. He's mine. And no one is... Something was pushed by Woody. What? No, wait! He did go to kindergarten! I knew No, it. You're trying to guys, get listen. Bonnie. Setelah itu, Buzz bisa menyebarkan rumor atau komentar yang membuat mainan lain merasa terasing. Misalnya, dia mungkin berkata kepada Jessie, Woody tampaknya lebih memilih Rex dibandingkan kamu. Apa kamu yakin dia teman yang baik? Dengan cara ini, dia menciptakan ketegangan dan membangkitkan perasaan tidak aman di antara mereka. Akibatnya, ketidakpercayaan mulai merambat, dan mainan yang dulunya kompak mulai terpecah belah. Mereka tidak lagi bekerja sama untuk melindungi Andy, tetapi malah terjebak dalam drama internal yang tak berujung. Alih-alih bersatu melawan ancaman, mereka saling tuduh dan bertengkar, menciptakan suasana yang tegang. Melalui skenario ini, Buzz akan menunjukkan bahwa meskipun dia memiliki kekuatan dan keterampilan, kekuatan kata-kata dan manipulasi psikologinya bisa menjadi senjata yang jauh lebih berbahaya. Pada akhirnya, ini bisa menjadi pelajaran bagi semua mainan bahwa persahabatan yang tulus harus dilindungi dari manipulasi dan pengaruh negatif.
meskipun datang dari sosok yang seharusnya mereka percayai. Mengambil alih komando. Bayangkan dia mulai berusaha untuk menjadi pemimpin di antara mainan dengan cara yang lebih agresif. Setelah menyebarkan keraguan di antara teman-temannya, Buzz bisa mulai memperlihatkan bahwa dia adalah satu-satunya yang memiliki rencana untuk menyelamatkan mereka dari bahaya yang sebenarnya dia ciptakan. Dia bisa mengambil alih situasi dengan nada percaya diri. Misalnya, "Oke teman-teman, kita harus bertindak cepat. Aku punya rencana yang akan menyelamatkan kita semua." Dengan cara ini, Buzz bisa membuat mainan lain merasa bahwa hanya dia yang bisa diandalkan. Perlahan, dia akan mulai mengatur segalanya, memberi perintah dan mengontrol keputusan, sambil mengesampingkan pendapat mainan lain. Don't even think about it, cowboy. Oh, yeah? Tough guy? Buzz Lightyear to the rescue. But I don't want to bore you with the details. Now let me confirm your fact. No restraining harnesses in the cargo area. We'll be much safer in the cockpit. Well, then we've got to do something. What are you doing? Who's gonna stop us? Dengan cara ini, Buzz berhasil mengubah dinamika kelompok. Alih-alih bekerja sama, semua mainan mulai mengikutinya tanpa pertanyaan. Kehilangan semangat tim yang pernah mereka miliki. Mereka jadi merasa terjebak dalam situasi di mana Buzz memegang semua kekuasaan, dan yang lainnya hanya mengikuti perintah. Di akhir cerita, ini akan mengajarkan bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui ketakutan dan manipulasi tidak akan pernah bertahan lama. Dan persahabatan sejati harus saling mendukung, bukan saling mengendalikan. Bekerja sama villain lain. Ia mulai mengumpulkan para villain lain di dunia mainan, seperti Lotso atau bahkan karakter antagonis dari film lain. Dengan karisma dan kecerdikannya, Buzz bisa membentuk tim jahat yang siap menantang Woody dan kawan-kawan. Pertama, dia bisa mendekati villain lain dengan tawaran kerjasama. Dengan menggunakan kecerdikan dan pesonanya, Buzz akan menarik perhatian villain lain untuk bergabung dalam rencananya. Saat mereka bersatu, Buzz bisa memanfaatkan keahlian masing-masing villain, terutama Lotso. Dia bisa berkolaborasi dengan Lotso untuk menciptakan rencana yang lebih canggih. Memanfaatkan pengalaman Lotso dalam memanipulasi dan mengendalikan mainan lainnya. Dengan kekuatan Lotso yang mampu mempengaruhi mainan lain, Buzz akan menjadi pemimpin yang mengatur langkah demi langkah untuk menghancurkan persahabatan dan kebersamaan di antara mainan. Keduanya bisa bekerja sama untuk menanamkan kekuatan dan keraguan dalam hati mainan, membuat mereka lebih mudah terpecah belah dan mengikuti rencana jahat mereka. Dia bisa jadi berusaha menyingkirkan Lotso dari posisinya sebagai pemimpin penjahat. Meskipun mereka sebelumnya bekerja sama, Buzz yang cerdik mungkin melihat Lotso sebagai ancaman untuk ambisinya sendiri. Buzz bisa mulai dengan berpura-pura mendukung Lotso, memberikan pujian dan menunjukkan bahwa dia setia. Namun di balik layar, dia mulai merencanakan strategi untuk menjatuhkan Lotso. Misalnya, dia bisa menyebarkan rumor di antara villain lain bahwa Lotso sebenarnya tidak bisa diandalkan dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Dengan cara ini, Buzz berusaha menciptakan keraguan di kalangan anggota tim. Prisoners disabled, Commander Lotso. Buzz, what are you doing? Quiet, musical hog. Knock it off. Then why don't you join her? Put me down, you idiot! Prisoners sleep in their cells. Any prisoner caught outside their cell. Kemudian, Buzz bisa menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan situasi di mana Lotso terlihat buruk. Misalnya, dia bisa merencanakan skenario di mana Lotso gagal dalam tugas penting, membuatnya kehilangan kepercayaan dari para villain lainnya. Setelah semua itu, Buzz akan dengan cerdik mengambil alih posisi sebagai pemimpin, mengklaim bahwa dia punya rencana yang lebih baik dan yang lebih dapat diandalkan. Dengan cara ini,
Bas tidak hanya menunjukkan bahwa dia mampu mengkhianati sekutunya sendiri, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai villain yang tak terduga. Ini menambah lapisan kompleksitas dalam cerita, di mana tidak ada yang bisa benar-benar dipercaya, dan Bas akan menjadi ancaman yang lebih besar dengan ambisi yang tak terduga. Dengan cara ini, Bas tidak hanya memperkuat posisinya sebagai villain, tetapi juga menciptakan ancaman yang lebih besar bagi Woody dan kawan-kawan. Alih-alih hanya menghadapi satu musuh, mainan kini harus berhadapan dengan sebuah tim jahat yang bekerja sama dengan rapi. Di akhir cerita, ini akan menunjukkan bahwa meskipun bekerja sama dengan orang-orang jahat bisa tampak kuat, persahabatan dan kerjasama yang baik akan selalu memiliki kekuatan untuk mengatasi kegelapan. Menjadi villain terkuat. Bas akan berusaha keras untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia bisa mulai dengan meningkatkan semua kemampuannya, baik dalam bertarung maupun strategi. Dengan latar belakang militernya, Bas tahu betul cara berperang. Jadi dia akan menggunakan semua keterampilan yang dimilikinya untuk meraih kekuasaan. Bas bisa mulai berlatih keras, mungkin dengan menggunakan berbagai alat dan teknologi yang dia temukan di dunia mainan. Dia bisa menciptakan gadget canggih untuk membantunya dalam rencana jahatnya, seperti perlindungan super atau senjata yang dirancang khusus untuk menghadapi mainan lain. Why not just take the elevator? They'll be expecting that. Not today, Zerg. Dengan cara ini, dia memperkuat posisinya dan menunjukkan bahwa dia bukan lagi sekedar pahlawan, tetapi ancaman yang serius. Selain itu, Bas juga bisa mencari cara untuk mendapatkan dukungan dari mainan lain yang kuat. Dia bisa merekrut karakter jahat yang memiliki kekuatan unik dan menggabungkan keahlian mereka untuk membentuk tim yang hampir tak terkalahkan. Dengan semua itu, Bas bisa tampil sebagai pemimpin yang tak terbantahkan, membuat semua mainan lain merasa terintimidasi. Dengan ambisi untuk menjadi villain terkuat, Bas akan mengubah seluruh dinamika cerita. Misinya bukan hanya untuk mengalahkan Woody dan kawan-kawan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dia adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Ini akan memberikan twist yang menarik dalam cerita, di mana pahlawan yang kita kenal kini menjadi sosok yang penuh ambisi dan kekuatan. Bahwa transformasi Bas dari pahlawan menjadi antagonis menciptakan dinamika yang menarik dan penuh konflik. Dengan kemampuan untuk menanamkan keraguan, mengambil alih kepemimpinan, dan bekerja sama dengan villain lain, Bas menunjukkan sisi gelap dari karakter yang awalnya kita cintai. Ambisinya untuk menjadi villain terkuat memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan manipulasi bisa merusak persahabatan dan kebersamaan. Dalam perjalanan ini, cerita ini mengajarkan bahwa meskipun seseorang memiliki potensi untuk berbuat jahat, persahabatan sejati dan kerjasama yang tulus selalu memiliki kekuatan untuk mengatasi kegelapan. Transformasi ini tidak hanya memberikan pelajaran moral, tetapi juga menggambarkan betapa kompleksnya sifat manusia, bahkan dalam dunia mainan. Terima kasih telah menyimak pembahasan tentang bagaimana jika Buzz Lightyear menjadi villain. Kita melihat bagaimana karakter yang kita cintai bisa berubah menjadi ancaman, menunjukkan sisi gelap dari ambisi dan kekuasaan. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang pendapat kalian. Apakah kalian setuju atau tidak dengan versi villain Buzz ini? Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.